Kita tahu bahwa kalau kita ingin menurunkan berat badan, maka kita harus ada pada state atau keadaan kalori defisit, di mana kalori pengeluaran kita itu lebih besar daripada kalori pemasukan kita. Jadi wajar untuk beberapa orang yang ingin menurunkan berat badan dengan cepat, mereka melakukan kalori defisit yang sangat agresif. Maksudnya kalori defisit yang sangat agresif adalah mereka makan terlalu sedikit kalori. Apakah ini worth it? Atau memang sepadan dengan risiko yang dihasilkan. Pada video kali ini gue akan jelasin ke kalian efek samping dari makan terlalu sedikit kalori. Dan pada akhirnya gue akan kasih kalian tips bagaimana caranya kalian bisa menurunkan berat badan kalian tanpa tersiksa. By the way, kalau kalian suka belajar tentang fitness, join Akademi Fitness untuk akses belajar fitness paling gampang. Hal pertama yang mungkin terjadi ketika kalian itu menurunkan kalori terlalu agresif, itu adalah tubuh kalian akan beradaptasi. Maksud dari penurunan kalori yang agresif itu mungkin di atas 1000 kalori ya, itu besar sekali. Dan tubuh kalian itu pintar, jadi ketika memang kita kurang makan, maka tubuh kita akan berusaha untuk menurunkan kebutuhan kalori tubuh kita agar kita bisa survive. Jadi mungkin aja kita lebih mager, lebih ngantukan. Jadi intinya adalah tubuh kalian itu berusaha untuk kasih signal, jangan terlalu banyak gerak karena kita lagi kurang makanan. Jadi mungkin ketika latihan performa kalian juga drop jauh, kalian juga di keseharian juga malas dipanggil sana sini, malas lah intinya untuk gerak. Kemungkinan yang kedua itu adalah micronutrients deficiency. Ketika kalian mempunyai kalori masukan yang rendah, maka pilihan makanan kalian juga jadi sedikit. Jadi pemilihan makanan yang sedikit ini kemungkinan besar akan berimbas juga pada kurangnya mikronutrisi kalian. Jadi ini mengapa banyak orang yang mengalami defisiensi mungkin vitamin, mineral, yang akhirnya itu bisa berimbas pada kesehatan mereka. Bukan cuma mikronutrients deficiency, tapi untuk misalkan cewek, kalori yang terlalu rendah juga bahkan bisa berimbas atau mempengaruhi menstrual cycle mereka. Jadi buat cewek-cewek, apalagi gua harap kalian jangan sampai makan dengan kalori terlalu sedikit. Gak sehat. Yang ketiga, yang juga banyak diriset oleh banyak jurnal, itu adalah penurunan kemampuan kognitif. Memang pada beberapa jurnal, fasting atau berpuasa berpotensi menaikkan cognitive ability kalian. Tapi pada studi yang lain, terlalu banyak kalori defisit malah bisa berimbas pada cognitive ability kalian. Mungkin kalian akan mengalami brain fog, mengalami bingung, kalian juga belajar jadi susah. Intinya adalah kemampuan otak kalian akan menurun. Jadi menurut gue kalori defisit yang cukup itu bisa menaikkan fungsi otak, namun kalori defisit yang terlalu banyak justru bisa counterproduktif pada fungsi otak kalian. Jadi pada saat Ramadan kemarin, Akademi Fitness mengadakan challenge. Jadi siapa yang bisa transformasi paling mantap, siapa yang aktif juga dalam challenge-nya itu akan menjadi pemenangnya. Pemenang dari challenge yang gue adakan ini itu menurunkan hampir lebih dari 5 kilo ya, cuma dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi setelah gue tanya, ternyata pemenang dari challenge gue ini makan hanya 1.600 kalori doang. Untuk dalam jangka waktu singkat memang mungkin belum terlalu banyak terasa ya, tapi dalam jangka waktu yang lama ya gue yakin dia juga pasti akan mengalami burnout dan juga efek samping yang terkait dari kalori defisit yang terlalu rendah. Jadi di sini gue kasih kalian interview yang udah gue lakuin sama pemenang dari Ramadan Challenge Akademi Fitness. Nama gue Marvin, itu panggilan sih sebenarnya. Nama asli gue Marvinka. Jadi gue asal dari Tangerang Selatan. Dari awal tahun 2023 itu gue udah sempet obes, ya mungkin gak terlalu obes ya, 90 kilo itu udah termasuk paling tinggi buat gue. Terus gue nurunin dari 2023 sampai 2024 itu stuck di 75. Dari 75 Januari ke bulan Februari itu masih stuck di 72 atau enggak 73. 72, 73. Ramadan Challenge ini sebenarnya iseng aja kok. Pengen nyoba limit gue tuh sebenarnya bisa nggak sih nyentuh di bawah 70 kayak misal 65 atau mungkin 66 atau 67. Ternyata pas dicoba serius mungkin kalorinya jauh banget dari kayak 1000, biasanya 2200 terus 2000, gua coba nurunin ke 1800 perlahan terus langsung ke 1600. Itu bener-bener mungkin buat gua sih itu sebuah limit yang paling ya break the limit lah. Akhirnya finally did it, bisa break the limit sampai di angka 6 yang berapa ya, 65,7 kalau nggak salah. Minggu pertama minggu kedua itu berat banget. Udah pasti badan butuh adaptasi. Untuk 1600 itu sangatlah susah untuk kita yang biasa makan 2000 atau 2200 kalori. Kalau untuk performanya pasti menurun, itu juga sebuah kesusahan juga. Kita juga pasti nggak bisa angkat maksimal dibanding yang sebelumnya yang kalori maintenance, terus makan bebas, minum bebas gitu. Untuk awal-awal gue mau
terjun di gym itu benar-benar belajar manual by YouTube atau by baca riset. Itu belum ada namanya komunitas akademi fitness gini, belum ada sama sekali. Seketika gue nyoba follow Codelonix, karena kontennya bagus-bagus, gue follow Codelonix dan dia bilang dia ada Discord komunitas. Nah gue join situ, oh ternyata ilmu dan komunitasnya tuh positif banget. Jadi gue kayak ngerasa terbantu banget, mulai dari gerakan gimana sih cara squat yang benar, gimana cara ngatur nutrisi atau pola makan yang bagus, terus gimana bagusnya untuk pola tidur gitu-gitu, sangat banget membantu. Apalagi untuk kalian yang pengen banget gratis-gratis ini di sini ilmunya banyak banget yang gratis. Kecuali kalau kalian mau lebih advance, itu kalian bisa bayar di akademi fitness yang premium. Itu bagus banget sih harusnya. Jadi di situ kalian bisa dengar bahwa dengan 1.600 kalori, di mana mungkin kalori maintenance-nya itu di atas 2.000-an, mungkin 2.200 sampai 2.400, atau bahkan lebih untuk ukuran pria ya, itu dia ngerasa performanya turun, nah makannya juga kayak nggak terlalu enjoy. Jadi memang 1.600 kalori itu kalian nggak bisa untuk pakai, atau defisit yang terlalu jauh ya, maksud gua itu nggak bisa kalian pakai dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini gua akan kasih kalian tips apa aja yang kalian bisa lakuin biar diet atau untuk penurunan berat badan kalian tuh lebih mulus lah ya, dan juga kalian nggak tersiksa. Pertama itu udah pasti cari kalori maintenance kalian dulu. Jadi ini kenapa gue kasih tahu semua klien gue, coba makan atau cari pola makan yang bikin berat badan kalian itu nggak turun atau nggak naik terlalu drastis dalam kurun waktu 2 minggu. Setelah kalian udah ketemu nih kalori maintenance kalian, ya mungkin kasaran nggak bener ya atau tepat, tapi kalian jadi tahu nih, oke, kalau misalkan gue mau defisit, gue tinggal turunin aja nih kalorinya mungkin 500-700. Jadi kalian nggak salah sasaran. Jadi ketika kalian sudah ketemu kalori maintenance, di situ kalian jadi lebih gampang untuk melakukan kalori defisit atau surplus. Make sure defisit yang kalian lakukan itu nggak lebih dari 700 kalori, biar kalian itu nggak ngerasain efek lapar ataupun efek lainnya yang terlalu banyak. Yang selanjutnya itu adalah prioritaskan protein, karena protein itu adalah bahan baku otot dan protein bisa membuat kalian lebih kenyang. Jangan lupa selain protein, menurut gue juga penting untuk kita memilih makanan yang volumenya tinggi dan juga mikronutrisinya tinggi. Contohnya jangan skip yang namanya sayur dan buah, karena dua hal itu adalah sumber vitamin dan mineral yang paling tinggi untuk manusia. Yang terakhir adalah dari pola latihannya. Ketika kalian ingin membangun otot, kita pasti melatih dengan latihan angkat beban. Contohnya misalkan ketika kita bangun otot, kita perlu untuk latihan resistance training atau latihan beban. Hal yang sama harus kita lakukan untuk memaintain otot kita pada saat sedang kalori defisit. Ketika kalori defisit, sekali lagi tujuan kalian itu bukan untuk menaikkan massa otot, kecuali kalian memang masih sangat-sangat pemula. Tapi sebisa mungkin kita mempertahankan massa otot kita dan juga menaikkan performa. Meskipun secara ukuran massa ototnya gak gitu banyak berubah ketika defisit. Kalian harus paksa diri kalian, jangan mager, kalian tetap progressive overload, tambah repetisi, dan juga tambah beban dari latihan kalian. Meskipun penambahan beban ini pasti gak sebanyak ketika kalian surplus, minimal ada dan gak usah terlalu banyak. Jadi itu terkait dari penjelasan gue di video ini. Gue harap ini membantu. Kalau kalian merasa berguna, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Gue Deonix Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.